Hadirin yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, para hadirin yang terhormat. Selamat bergabung di acara Business Matching dan Seminar Indonesia Business Opportunity Online Show 2024 edisi ke-6. Hadirin yang terhormat dan para pelaku bisnis yang berbahagia, bersama saya Alvin Pratama akan memandu jalannya acara Business Matching dan Seminar Indonesia Business Opportunity Online Show atau IBOS 2024 pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, tak lupa saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada yang saya hormati Ibu Susilawati Ningsih selaku CEO franchiseglobal.com, Bapak Primadana Yahya selaku Sales Manager Maxim Indonesia, dan yang saya hormati Bapak atau Ibu para peserta Business Matching dan Seminar Indonesia Business Opportunity Online Show 2024. Apa kabar Bapak atau Ibu sekalian? Alhamdulillah kita diberikan kesehatan yang luar biasa sehingga kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir di kegiatan Indonesia Business Opportunity Online Show 2024 edisi ke-6 yang dilakukan secara virtual pada pagi hari ini. Hadirin sekalian, bisnis franchise dan kemitraan merupakan pilihan yang semakin diminati oleh para pengusaha yang ingin memulai usaha dengan risiko yang lebih terukur. Dengan model bisnis yang telah terbukti, dukungan dari franchisor, dan brand yang sudah dikenal, bisnis franchise menawarkan peluang besar untuk meraih keuntungan atau cuan. Untuk memahami bagaimana meraih cuan lewat bisnis franchise dan kemitraan, media franchiseglobal.com sebagai media online satu-satunya dengan target market franchise dan business opportunity di Indonesia menghadirkan Indonesia Business Opportunity Online Show 2024 edisi ke-6 dengan tema Kiat Sukses Menjadi Mitra dari Bisnis Franchise dan Kemitraan. Bapak dan Ibu sekalian, rangkaian kegiatan IBOS pada pagi hari ini akan berlangsung kurang lebih 2 jam ke depan. Diawali seminar selama 30 menit, kemudian dilanjutkan dengan presentasi profil peluang bisnis dari brand Maxim. Selanjutnya, tanya jawab dan ditutup dengan foto bersama. Untuk informasi audiens atau peserta, juga bisa langsung bertanya kepada narasumber hari ini melalui fitur chat atau message yang ada di aplikasi Zoom ini. Untuk penanya bisa menyebutkan nama dan asal dari mana. Lalu rangkuman pertanyaan audiens akan saya bacakan di sesi tanya jawab pada akhir acara ini. Selanjutnya memasuki ke acara seminar Indonesia Business Opportunity Online Show 2024 yang akan disampaikan oleh Ibu Susilawati Ningsih selaku CEO franchiseglobal.com. Kali ini beliau akan membawakan seminar dengan tema Kiat Sukses Menjadi Mitra dan Bisnis Franchise dan Kemitraan. Kepada Ibu Susilawati Ningsih, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Shalom. Terima kasih Mas Alvin dan teman-teman semua dari tim franchiseglobal.com sudah mempersiapkan kegiatan IBOS kali ini, edisi ke-6. Dan tentu saja saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu, para peserta Indonesia Business Opportunity Online Show atau dikenal dengan IBOS. Senang sekali pagi ini kita bisa berjumpa walaupun lewat daring. Next time kita kopi darat ya untuk melakukan business matching secara offline. Sepertinya kalau business matching secara offline itu akan lebih menarik dibanding online. Tapi it's okay, kita di edisi ke-6 ini tetap dilakukan dengan online. Perkenalkan, saya Susilawati Ningsih.
Saya adalah CEO franchiseglobal.com yang seperti sudah dikenalkan oleh Mas Alvin tadi. Saya akan sharing Bapak Ibu, jadi tidak mengajarkan, tapi lebih kepada sharing. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat untuk Bapak Ibu. Boleh dibantu Mas Alvin? Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan sharing saya hari ini mengenai kiat sukses menjadi mitra bisnis franchise dan kemitraan, tentu setelah ini juga pasti ada sharing session dari peluang bisnis yang tadi sudah Mas Alvin sampaikan adalah Maxim peluang bisnis transportasi yang tentu saja menarik menjadi study case yang bisa menjadi salah satu pilihan peluang bisnis Bapak Ibu yang akan dijalankan di tahun 2025 karena memang sekarang kan akhir tahun ya, siapa tahu di tahun depan punya planning ingin memiliki satu bisnis, salah satu pilihannya bisa Maxim Indonesia. Oke, untuk tanpa membuang waktu, izin saya untuk memulai. Saya membawakan tema tentang kiat bisnis menjadi kiat bisnis sukses di bisnis waralaba, franchise dan kemitraan. Dan next, Siska. Oke, bicara tentang franchise, Bapak Ibu, tentu kita sudah tahu bahwa banyak sekali media yang dapat menginformasikan tentang peluang bisnis franchise atau business opportunity. Bisa kita ketahui dari online, media sosial, website, media online maupun yang seperti ada di gambar saat ini adalah gambaran pameran franchise yang ada di Jakarta ya. Banyak sekali peluang franchise yang hadir di sana, mewakili berbagai kategori bisnis, berbagai macam pilihan nilai investasi. Jadi kalau di dalam satu pameran franchise biasanya mereka dikunjungi oleh sekian puluh ribu, lebih dari 30.000 setiap pameran dan diikuti oleh lebih dari 200 sampai 300 eksibitor atau pelaku bisnis franchise dan business opportunity. Dan ini sangat menarik Bapak Ibu bahwa ketika kita mau memulai bisnis dan kita belum tahu apa yang mau kita pilih bisnis tersebut atau kita jalankan bisnis tersebut, kita bisa mencari alternatif yang relatif sudah ada secara brand, sistem dan lain sebagainya dengan konsep franchise dan business opportunity. Ya, ini adalah menjadi gambaran yang mungkin Bapak Ibu next time kalau pameran akan diselenggarakan kembali gitu ya. Biasanya ini dilakukan setiap tahun, bisa berkunjung di pameran untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya tentang peluang bisnis, franchise, dan business opportunity. Next. Bicara tentang franchise, tentu saya akan memaparkan agar informasi yang Bapak Ibu dapatkan lebih komprehensif, jadi tidak setengah-tengah. Apa sih itu franchise, apa sih itu business opportunity, sehingga ketika kita ingin memilih bisnis franchise, kita sudah tahu, oh berarti franchise dan ini berarti business opportunity. Secara konsep tidak tidak berbeda jauh, namun perlu dipahami bahwa setiap skema yang ditawarkan pasti memiliki diferensiasi secara konsep bisnisnya. Kalau kita bicara franchise, tentu di sini adalah franchise adalah kerjasama antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba yang diikat dengan sebuah perjanjian franchise ya antara franchisor dengan franchisee, di mana si franchisor adalah mereka yang memiliki brand, di mana brand ini franchisor memberikan izin kepada penerima waralaba untuk menggunakan hak mereknya yang relatif sudah dikenal di pasar atau di masyarakat. Kemudian si franchisor atau pemilik franchise mereka juga pasti sudah memiliki sistem. Sistem di sini tentunya adanya sebuah panduan atau SOP ya yang untuk memudahkan sebuah bisnis franchise diduplikasi ke mitra.
sehingga mitra bisa dengan mudah untuk mengoperasikan outletnya. Kemudian di sini ada sharing experience, tentu saja ketika dia sebagai franchisor atau pemilik bisnis franchise sudah memiliki sharing experience yang bisa diberikan kepada pemberi waralaba atau penerima waralaba ya, untuk diberikan pelatihan secara berkesinambungan, pelatihan usaha tentunya di sini. Dan selanjutnya tentu ketika kita bicara tentang support, di sini juga ada namanya support awal dan support lanjutan. Kalau bicara support awal, tentu franchisor akan mensupport dari sisi seleksi lokasi ya Bapak Ibu, terus seleksi pegawai atau SDM, setup outlet maupun pendampingan sebelum pembukaan outlet itu berlangsung. Nah, ketika bicara support lanjutan, tentu di sini ada monitoring, controlling, tentu saja ada advice ketika bila terjadi kendala di dalam proses menjalankan bisnis itu sendiri, sehingga franchisor bisa memberikan masukan atau advice untuk kemajuan outlet Bapak Ibu. Nah, tentu ketika bicara tentang franchisor yang telah memiliki item-item atau dari brand, sistem, experience, dan support. Nah, franchisee tentu saja ketika ingin membeli atau membeli satu bisnis franchise, sudah pasti yang perlu diperhatikan adalah modal. Ya, di sini franchisee harus memiliki modal karena bisnis tidak mungkin tidak ada modal, sehingga modal ini menjadi satu hal yang dipersiapkan oleh franchisee. Nah, modal ini tentu besar kecilnya eh, tergantung dari peluang bisnis yang ditawarkan. Jadi tidak semua sama. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika di pameran itu banyak sekali peluang bisnis dengan beragam macam investasi, beragam macam nilai investasi, dan beragam kategori bisnisnya. Sehingga kalau kita bicara tentang modal, ya besar kecilnya itu tergantung peluang bisnis yang kita pilih ya. Nah, ragam sekali. Jadi ada yang nilai investasinya 100 juta ya, ada yang di bawah 100 juta, ada yang 500 juta, bahkan di atas 1 miliar. Itu tergantung pilihan. Kemudian bicara tentang operation outlet, tentu di Indonesia dikenal dengan dua pengelolaan ya, pengelolaan outlet, yaitu yang pertama tentu outlet yang dikelola oleh franchisor, kalau kita sebut sebagai franchisor operator, di mana biasanya investasinya si franchisee ya, dia menanamkan atau membeli satu bisnis franchise dan pengelolaan outletnya itu dilakukan oleh si franchisor atau pemilik bisnis franchise-nya. Let's say kita bicara tentang retail minimarket ya, di situ ada Alfamart, Indomart, itu menjadi salah satu yang mereka menggunakan sistem franchisor operator. Nah, ada juga yang umumnya dilakukan oleh teman-teman franchisor umumnya ketika menawarkan peluang bisnisnya adalah franchisee operator. Nah, franchisee operator ini dikelola oleh franchisee langsung. Nah, franchisee ini tentu akan dipandu dari sistem atau SOP yang tadi disampaikan, franchisor memberikan sistem yang mudah untuk dijalankan atau dioperasikan oleh si penerima waralaba gitu. Jadi memang di Indonesia umumnya banyak sekali yang menawarkan dengan pengelolaan adalah franchisee operator atau mitra ya yang menjalankan. Nah, selanjutnya tentu local skill yang harus dipahami oleh franchisee. Jadi bicara tentang local skill biasanya Bapak Ibu harus memahami potensi pasar terlebih dahulu di mana outlet itu akan dibuka. Karena kalau misalnya kita tidak paham terhadap lokasi setempat gitu ya, siapa kompetitor di lokasi setempat, terus potensi pasarnya seperti apa, daya belinya seperti apa, terus tentu kita tidak akan bisa tahu cara untuk mengembangkan potensi pasar yang ada di sana. Tentu ini akan berkendala dan
ujung-ujungnya pasti akan terkendala dari sisi apa pendapatan dari usaha yang kita jalankan. Sehingga local skill itu perlu dipahami oleh seorang penerima waralaba. Dan kemudian adalah manajemen outlet, ya. Bicara tentang manajemen outlet, Bapak Ibu, tentu di sini jika Bapak Ibu sebagai mitra yang akan menjalankan sebagai pengelola, tentu harus memahami bisnis secara keseluruhan, ya. Jadi bukan hanya part of saja, tapi memang secara keseluruhan. Keseluruhannya mulai dari pengelolaan produknya, ya, servicesnya, eh, keuangannya, ya, sampai dengan bagaimana mengelola strategi pemasarannya. Artinya eh, di dalam manajemen outlet ini perlu dipahami oleh Bapak Ibu sebagai penerima waralaba. Nah, selanjutnya tentu ketika bicara tentang bisnis, ketika seorang franchisee atau seorang mitra sudah mengeluarkan satu modal untuk satu bisnis, kayaknya sayang kalau tidak memiliki ambisi untuk sukses ya. Karena kita udah ngeluarin modal, terus kita nggak punya ambisi untuk sukses, sepertinya sayang. Sehingga seorang franchisee atau penerima waralaba wajib ya saya rasa harus gitu untuk memiliki ambisi untuk sukses atau ambisi untuk mensukseskan outletnya. Sehingga apa? Supaya eh, investasi yang dikeluarkan untuk mengelola bisnis ini itu bisa balik modal, bahkan untung. Jadi bukan hanya sekedar balik modal saja, tapi bisa untung dan bisa terus bertumbuh secara bisnis berkelanjutan. Nah, selain itu tentu dari apa yang tadi disampaikan, franchisee juga atau mitra penerima waralaba wajib membayarkan satu atau sejumlah fee ya, membayarkan sejumlah fee untuk kepada franchisor yang diberikan kepada franchisor untuk membayarkan sejumlah fee yang fee-nya ini hanya dibayarkan satu kali dalam satu perjanjian. Nah, yang kita sebut adalah franchise fee. Nah, haknya franchisor sudah pasti dia menerima fee atas penggunaan merek, sistem, sharing experience dan support yang diberikan kepada franchisee atau penerima waralaba untuk dijalankan di dalam satu wilayah atau daerah mitra itu sendiri ya. Next, silakan Mas. Oke. Selanjutnya ketika tadi kita sudah mengetahui franchise itu apa, tadi saya juga sudah sampaikan bahwa di pameran franchise itu ada franchise dan business opportunity. Jadi di dalam pameran itu tidak semua yang ditawarkan itu adalah dengan konsep franchise. Ada juga mereka menawarkan dengan konsep business opportunity. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan antara bisnis franchise dengan business opportunity secara signifikan ya? Artinya supaya kita sebagai calon mitra, kalau saya sebut calon mitra atau calon franchisee gitu ya, eh, eh, bisa memilih mana yang paling tepat atau membedakan antara waralaba dan business opportunity. Kita bisa lihat di sini Bapak Ibu perbedaan pilihan kerjasama antara waralaba dan business opportunity. Bicara waralaba dan business opportunity, tentu saja di sini bisa dilihat dari sisi kriteria ya. Kita bicara tentang kriteria bahwa bisnis waralaba memiliki sistem bisnis. Tadi sudah disampaikan dengan adanya SOP, ini akan mempermudah mitra untuk menjalankan peluang bisnisnya hingga berhasil dijalankan oleh penerima waralaba tersebut. Nah, berikutnya adalah bisnis sudah memberikan keuntungan, sudah pasti, ini wajib proven. Kenapa? Karena waralaba ini adalah waralaba dengan ketentuan yang memang sudah diatur oleh pemerintah ya secara usia bisnisnya. Jadi usia bisnisnya itu wajib 5 tahun ke atas ya bicara usia bisnisnya. Nah, ini sudah terbukti untung. Jadi sangat berbeda sekali dengan bisnis opportunity. Kalau bisnis waralaba, bisnisnya sudah memberikan keuntungan. Karena kenapa? Karena
diukur dari sisi usia bisnisnya. Nah, biasanya kalau bisnis sudah melewati masa setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu udah pasti ada proses bisnis bertumbuh. Nah, ketika bertumbuh, berhasil, nah ketika berhasil dan menguntungkan, ini bisa diduplikat kepada mitra atau calon franchisee. Kenapa? Karena sudah mampu memberikan keuntungan, baik keuntungan di bisnis sendiri, apalagi nanti bisa memberikan keuntungan kepada mitra. Nah, berikutnya tentu memiliki kekayaan hak intelektual yang tercatat di atau terdaftar. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi kalau di bisnis franchise itu sangat menarik ya. Jadi kita tidak pusing harus memikirkan mereknya apa ya gitu ya. Kita mau menamakan apa dalam usaha kita. Nah, di bisnis franchise itu adalah one package, termasuk brand yang dikenal Bapak Ibu di masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar merek yang baru lahir, tapi merek yang memang sudah ada di masyarakat. Bahkan kalau bicara tentang franchise, dia sudah ada di beberapa jaringan. Itulah franchise, sehingga ketika kita buka di satu wilayah, itu udah dengan mudah untuk mengenali masyarakat atau konsumen mengenali oh brand A, oh brand B, sehingga dia sudah bisa menjadi konsumen secara tidak langsung. Kenapa? Karena bisa jadi dia adalah pernah menjadi konsumen di outlet yang sebelumnya gitu ya. Maksudnya di wilayah lain. Nah, ketika dia tahu bahwa outlet Bapak Ibu hadir di dekat konsumen gitu ya, yang pernah belanja di wilayah lain, itu akan lebih mudah Bapak Ibu bisa mendapatkan pemasukan atau pelanggan baru. Dan selanjutnya dukungan yang berkesinambungan dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba. Seperti yang tadi saya sampaikan, bukan hanya support awal, tapi support lanjutan yang diberikan kepada mitra atau penerima waralaba supaya bisnisnya terus berkelanjutan ya, tidak stuck ya. Karena bisnis itu kan perlu improve ya Bapak Ibu. Jadi bisnis itu tidak stuck gitu. Bisnis itu kan terus bertumbuh. Nah, ketika bertumbuh pasti akan banyak study case yang terjadi. Nah, support, dukungan, dan berkelanjutan itu dilakukan dan diberikan di konsep bisnis waralaba. Nah, ketika ini sudah menjadi satu kesatuan, Bapak Ibu bisa bandingkan jika ketika kita dihadapkan dengan business opportunity. Apa sih bedanya dengan business opportunity? Ya, di sini kita bisa lihat business opportunity sudah atau belum terbukti berhasil, Bapak Ibu. Jadi bisa dong, kok bisa ya kita ditawarkan peluang bisnis walaupun peluang bisnis tersebut belum berhasil misalnya. Tapi kok ditawarkan? Itulah sebabnya perbedaan antara franchise dan business opportunity. Jadi kalau business opportunity, bisnis yang belum berhasil pun bisa ditawarkan kepada masyarakat, tinggal pilihannya masyarakat mau choice bergabung atau tidak. Apakah ini akan gagal? Ya belum tentu juga gitu ya. Banyak kok yang mungkin sama-sama bertumbuh ya. Artinya si pemilik bisnis BO-nya kalau saya sebutkan seperti itu, dan mitranya pun ikut bertumbuh sambil seiring sejalan pertumbuhan dari bisnis si owner business opportunity itu sendiri. Nah, berikutnya adalah mengenai menggunakan produk atau alat atau metode dari pemberi business opportunity. Nah, biasanya kalau di sini business opportunity itu lebih ke one package ya bahasanya ya. Jadi contoh misalnya eh, kalau kita ada mini eh, satu peluang bisnis misalnya gerobakan gitu ya, itu kan udah satu paket tuh ya. Jadi ada misalnya fried chicken, itu sudah satu paket dia dapat misalnya bootnya gitu ya. Dia sudah dapat bootnya, sudah dapat alat masaknya, sudah dapat bahan bakunya yang udah menjadi one package yang ditawarkan kepada kepada mitra ya, kepada mitra yang bergabung. Nah, selanjutnya adanya training awal usaha berjalan, itu sudah pasti ada di setiap usaha, namun support berkelanjutannya biasanya bukan menjadi satu keharusan ya. Karena
support awal inilah yang menjadi poin penting ketika dia memulai usaha. Artinya ketika satu fried chicken dibuka di satu wilayah misalnya, satu paket sudah berdiri dan dijalankan, sebelum dijalankan tentu akan diadakan training. Dan selanjutnya dukungan yang berkesinambungan bisa ya bisa tidak. Bapak Ibu, kalau di franchise tadi sudah saya sampaikan bahwa bisnis ini berkelanjutan gitu ya, tidak cuman di awal saja, tapi kalau di bisnis opportunity itu tergantung komitmennya dari si pemiliknya. Kalau di franchise itu wajib karena eh, semuanya sudah diatur dalam peraturan PP Waralaba. Tapi kalau di bisnis opportunity ini belum ada aturannya, tetapi ini eh, bisa disesuaikan dengan perjanjian yang sudah disepakati secara bersama, ya. Dan selanjutnya mungkin ketika bicara tentang menggunakan haki, Bapak Ibu, kalau di waralaba itu wajib memiliki haki, kalau di bisnis opportunity bisa ya dan bisa tidak gitu ya. Bisa jadi ketika ditawarkan bisnis opportunity, saya pakai merek sendiri deh gitu ya. Dan itu juga bisa terjadi ya, banyak sekali terjadi demikian. Nah, yang umumnya banyak juga yang menggunakan merek dari eh, peluang bisnis opportunity yang memang ditawarkan. Jadi tidak menggunakan merek sendiri dan itu pun ada. Jadi ini tinggal nanti Bapak Ibu tinggal memilih mana yang paling ideal dan tepat ketika dihadapkan dua pilihan antara waralaba dan bisnis opportunity. Dua-duanya sama menawarkan peluang bisnis, namun hanya konsep kerjasamanya saja yang berbeda sehingga ini bisa memudahkan Bapak Ibu dalam membedakan mana waralaba dan business opportunity. Next, sis. Dari apa yang tadi saya paparkan, tentu waralaba adalah model bisnis yang sudah teruji Bapak Ibu ya dengan sistem bisnis yang standar ya. Sedangkan kalau bisnis opportunity dia menawarkan sesuatu hal yang fleksibel ya. Jadi fleksibelnya sangat tinggi sehingga kita bisa melihat dari sisi tingkat keberhasilannya masing-masing tentu berbeda ya. Nah, di sini kita berlanjut kepada keunggulan bisnis waralaba. Nah, bicara keunggulan bisnis waralaba tentu tidak terlepas dari yang saya sudah sampaikan lagi tadi ya, bahwa bisnis waralaba brand lebih dikenal ya, karena memang sebelum dia menawarkan peluangnya kepada mitra, dia biasanya sudah menjalankan bisnis ini. Eh, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun baru dia mitrakan gitu ya. Nah, biasanya brand dengan bisnis konsep waralaba ini sudah bertumbuh di berbagai daerah sehingga brand ini jauh lebih dikenal dan ketika Bapak Ibu sebagai penerima waralaba dan mendirikan satu outlet di satu wilayah, yang seperti saya sampaikan tadi, dengan sangat mudah konsumen mendatangi outlet Bapak Ibu. Kenapa? Karena secara brand sudah dikenal. Nah, berikutnya adalah bisnisnya sudah berhasil. Nah, ketika bisnis yang sudah berhasil sudah layak untuk diduplikasi, sudah layak untuk dimitrakan, sehingga eh, ketika bicara tentang keberhasilan ini sama-sama bertumbuh antara franchisor dan franchisee. Selanjutnya memiliki panduan usaha yang kita sebut sebagai SOP, di mana SOP ini dapat diimplementasikan di outlet Bapak Ibu sebagai mitra untuk diimplementasikan agar outlet berjalan sesuai dengan panduannya ya. Di situ sudah lengkap SOP yang disampaikan ya dari franchisor
Dan SOP ini tentu akan sangat membantu Bapak Ibu dalam mengoperasikan outlet. Nah, selanjutnya adalah produk yang sudah diterima di pasar. Lagi-lagi saya sampaikan ya bahwa ketika pemilik waralaba sudah menjalankan usahanya sekian tahun ya, tentu produk yang Bapak Ibu jual itu adalah produk yang sudah diterima oleh pasar, sehingga tidak pusing lagi untuk memikirkan produk mana ya yang laku gitu ya untuk Bapak Ibu mendapatkan pendapatan dari usaha Bapak Ibu. Karena produk yang dijual atau yang disiapkan oleh franchisor khususnya adalah produk yang sudah diterima oleh pasar. Jadi sudah sangat dengan mudah diterima dan eh, mudah untuk mitra menjual produk tersebut ya. Dan selanjutnya tentu ada bimbingan usaha yang tadi kembali lagi bimbingan yang berkelanjutan, adanya sharing experience yang diberikan dari franchisor ya untuk memastikan bahwa mitra menjalankan outletnya sesuai dengan SOP ya, terus menjalankan outletnya dengan tujuan untuk untung ya, untuk mendapatkan keuntungan sehingga bimbingan usaha ini dilakukan secara berkelanjutan. Dan selanjutnya adalah jaringan usaha yang luas. Nah, jaringan usaha yang luas sudah pasti bicara tentang kekuatan dari sisi network ya. Eh, dari sisi kekuatan brand itu bisa juga terjadi ya karena jaringannya luas, brandnya di mana-mana sehingga orang sudah aware terhadap brand tersebut dan produk tersebut ketika kita baru bergabung dan buka di satu wilayah yang belum ada merek tersebut, itu akan dengan mudah produk tersebut diterima dan laku. Belum lagi dengan jaringan usaha yang luas, itu akan mempermudah kita bergening terhadap vendor. Sudah pasti. Kenapa? Karena dia akan melihat kekuatan dari sisi brand dari franchise yang kita miliki. Itu juga mempengaruhi. Dan selanjutnya adalah keuntungan lainnya adalah resiko usaha tentu lebih kecil. Kenapa bisa saya sampaikan resiko usaha lebih kecil? Karena biasanya kalau kita bikin usaha sendiri, yang kita pikirkan banyak Bapak Ibu ya, karena di situ kita akan pikirkan pertama adalah brandnya. Aduh, brandnya pakai apa ya? Terus kita mau jual produk apa ya? Belum lagi kita lakukan R&D setiap bulan untuk memenuhi keinginan pasar. Belum lagi kita pikirkan strategi marketingnya. Belum lagi kita belajar mengenai keuangan, manajemen, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita memilih bisnis franchise ya, ini sudah mengantongi 40% itu tingkat keberhasilan yang tidak perlu dimulai dari nol ya. Jadi startnya tuh tidak dilakukan dari nol. Startnya ini saya bisa katakan 40% itu sudah di tangan. 60% kesuksesannya itu adalah di tangan Bapak Ibu gitu ya. Karena 40% itu sudah dilakukan trial errornya oleh si pemilik bisnis franchise ya. Jadi Bapak Ibu tidak pusing-pusing dari awal. Nah, karena itulah Bapak Ibu tadi saya sampaikan membayar sejumlah fee tadi yang disebut sebagai franchise fee ya untuk membayar satu experience one package tadi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mulai dari nol. Bapak Ibu hanya tinggal melanjutkan kesuksesan yang Bapak Ibu ingin raih. Contoh misalnya ketika kita mau bikin satu bisnis resto ya, restonya sudah ada namanya, restonya sudah ada menunya, restonya sudah ada strategi marketing, pelayanannya, dan lain sebagainya. Tapi kalau Bapak Ibu memulai bisnis baru, nah itu semua yang tadi saya sebutkan difikirkan sendiri. Belum lagi itu ada trial errornya Bapak Ibu. Jadi tingkat risknya lebih besar dibanding kita memilih bisnis
franchise gitu ya. Jadi ini adalah bagian dari satu keuntungan yang mungkin bisa di-offering dari konsep ini, yang salah satunya Bapak Ibu bisa choice. Nah, brandnya macam-macam. Jadi Bapak Ibu bisa datang tadi di pameran, baca franchiseglobal.com, kunjungin ya. Terus ikutan online business matching seperti ini sehingga bisa mendapatkan satu alternatif-alternatif lain yang sebelum Bapak Ibu choice gitu ya. Bapak Ibu bisa mendapatkan insight yang baik untuk dipilih sebelum memilih gitu ya. Oke, selanjutnya next. Nah, konsep tadi pasti sangat menarik ya. Konsep franchise memang menarik untuk kita tindak lanjuti, apalagi bicara franchise yang paling penting adalah ketika outlet itu didirikan atau outlet itu didevelop ya. Tentu diperlukan support awal. Support awal ini untuk bisnis franchise sangat menarik ya. Menariknya apa? Karena tidak dilepas sendirian Bapak Ibu. Jadi ini bisa disupport ini dari hal yang paling krusial ya. Kalau kita bicara tentang bisnis Bapak Ibu, apalagi kita ngomongin bisnis retail ya, itu tidak terlepas dari 3L. Lokasi, lokasi, dan lokasi. Itu nggak pernah lepas ya. Jadi udah pasti itu satu hal yang paling penting. Bahkan bukan bicara bisnis retail doang ya. Kita ngomongin bicara bisnis resto pun sama ya. Lokasi, lokasi, lokasi. Walaupun sekarang udah zamannya sosial media, kadang-kadang kita bisa juga tuh kunjungin satu resto buat vibe yang buat Instagramable doang gitu ya. Di ujung mana kita samperin. Tapi kan itu one time. Nah, kalau ini di bisnis franchise kan bisnis harian yang kita tahu bahwa eh, eh, perputarannya cepat gitu ya. Sehingga lokasi ini sangat mempengaruhi dari sisi tingkat keberhasilan. Jadi lokasi ini sangat penting. Nah, di support awal ini si franchisor ini atau pemilik pemberi waralaba ini memberikan support survei lokasi dan penilaian lokasi. Itu dilakukan untuk memastikan bahwa lokasi tersebut tepat untuk di-approve dan ideal untuk dibuka oleh si calon franchisee. Nah, selanjutnya ada dukungan pengawasan dan pembangunan gerai. Jadi kalau udah lokasi udah ada, dukungan pengawasan dan pembangunan gerainya nggak dilepas. Walaupun kita mungkin ya kita menggunakan vendor lain, misalnya tidak one package dengan penawaran franchisor misalnya, tapi kita bisa menggunakan vendor kita sendiri. Nah, dukungan pengawasan dan pembangunan gerai itu diberikan, terutama adalah pengawasan. Supaya apa? Deadline-nya on the track ya. Karena kan jangan sampai nih ketika Bapak Ibu oke vendornya pakai orang lain gitu ya, pihak lain tidak menggunakan vendor franchisor, tapi tidak ada kontrol, ya sudah pasti deadline-nya pasti akan jauh. Nah, deadline itu pasti akan mempengaruhi return on investment dari operation Bapak Ibu. Kenapa? Semakin lama perusahaan usahanya itu lama dibukanya, sudah pasti akan lama untuk usaha itu menghasilkan. Dan ketika lama menghasilkan, sudah pasti return on investment-nya juga pasti akan lama untuk kembali. Sehingga dukungan ini dilakukan di bisnis franchise. Selanjutnya dukungan penyediaan produk sudah pasti ya dilakukan juga. Dan selanjutnya dukungan pendampingan perizinan, itu yang paling krusial juga. Itu juga dilakukan support awal, pada support awal. Dukungan rekrutmen SDM, ini yang paling penting ya, paling penting. Kenapa? Karena ketika sudah perizinan, lokasi, gerai sudah terbentuk, masa nggak ada SDM-nya ya. Jadi SDM ini diberikan dukungan rekrutmennya. Jadi franchisor sudah memberikan standar ya di dalam SOP. Jadi standar SDM-nya pun ada di dalam SOP mengenai rekrutmen SDM tadi. Jadi rekrutmennya tuh seperti apa sih? Standarnya bagaimana? Kriterianya apa gitu ya. Jadi mereka sudah ada di dalam SOP, tapi dukungan itu pun dilakukan secara
secara real di lapangan. Kenapa? Karena pada saat implementasi kan biasanya eh, franchisor jauh lebih memahami ya karena mereka jauh lebih memiliki pengalaman. Nah, mitra diberikan dukungan itu. Nah, selanjutnya adalah pelatihan franchise dan SDM. Ini bicara tentang training. Nah, training ini pun dilakukan juga secara berkelanjutan yang tidak cuma one time saja, tapi dilakukan secara berkelanjutan supaya apa? Biasanya memang bicara tentang pelatihan atau training ini dilakukan bukan hanya untuk SDM, tapi si mitranya atau si franchisee-nya pun wajib ikut training. Kenapa? Karena kalau misalnya dia nggak di training, pasti dia tidak akan memahami operation day by day-nya satu outlet itu dilakukan. Tapi kalau ini ikut, ya udah pasti dia tahu bagaimana mengarahkan SDM-nya, bagaimana dia mengoperasikan outletnya, dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah pendampingan awal yang mungkin mencakup dari poin-poin tadi yang saya sebutkan. Selanjutnya, next. Nah, ketika bicara tentang franchise, tentu apa sih yang menjadi satu persyaratan untuk menjadi franchisee, Bapak Ibu? Ya, nggak semua franchisee juga ini bisa bergabung calon franchisee bisa bergabung di dalam satu bisnis franchise. Nah, persyaratannya biasanya apa sih untuk dia menjadi seorang franchisee? Yang pertama, tentu ketika dia ingin menjadi seorang franchisee, kan dia pasti akan memilih bisnis ya, memilih bisnis, memilih salah satu peluang bisnis. Nah, memilih satu peluang bisnis ini tentu dia harus menyukai. Artinya ya minimal punya passion lah di sana, bukan cuman sekedar pengen buka aja karena duitnya nganggur, enggak. Tapi memang eh, dia karena punya passion. Contoh misalnya, kan biasanya kalau misalnya ada ibu-ibu gitu ya, bapak ibu misalnya audiensnya ibu gitu ya, dia suka ke salon misalnya, atau dia suka dengan kecantikan, kan ada banyak peluang bisnis kecantikan misalnya. Nah, karena dia suka melakukan treatment-treatment gitu ya, dia melihat ini ada peluang misalnya. Nah, ketika ada peluang, dia merasa suka dengan ini, ya dia bisa untuk memilih atau bergabung dengan salah satu bisnis, peluang bisnis kecantikan atau franchise kecantikan. Kan banyak sekali ya. Di situ misalnya ada Natasha gitu ya, terus banyak sekali ya yang memang menawarkan peluang bisnisnya. Ganesha, skincare, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, persyaratan selanjutnya menyediakan tempat di lokasi strategis yang seperti saya sampaikan biasanya ketika franchisee mau bergabung di dalam satu bisnis franchise, mereka sudah ngincer dulu nih. Atau dia punya satu tempat, misalnya, oh saya ada ruko nih di satu lokasi gitu ya. Terus dilihat sekelilingnya, oh belum ada yang buka usaha franchise ini gitu ya. Nah, dia bisa untuk mengajukan untuk apply dia menjadi mitra ya. Jadi lokasi ini bisa disiapkan oleh si mitra itu sendiri atau nanti ketika belum ada lokasi bisa dicarikan oleh si franchisor itu sendiri. Jadi memang ini yang seperti saya sampaikan bahwa lokasi ini minimal mitra itu sudah punya gambaran saya akan buka di wilayah mana. Biasanya sih lokasinya tidak jauh dari mitra tempat tinggal mitra ya, atau tempat tinggal si calon franchisee itu sendiri, sehingga dia akan lebih mudah untuk mengontrol usahanya tersebut. Dan selanjutnya terkait dengan memahami konsep franchise. Nah, kenapa tadi saya paparkan dulu mengenai apa sih bisnis franchise, apa sih bisnis opportunity, supaya eh, calon mitra itu memahaminya tidak setengah-setengah atau lebih paham secara keseluruhan dan secara komprehensif mereka memahaminya supaya mereka tahu persis. Oh, kalau bisnis franchise, dia tahu haknya apa, dia tahu kewajibannya apa, sehingga meminimalkan konflik yang terjadi di dalam kerjasama di bisnis franchise. Nah, selanjutnya terlibat langsung dalam menjalankan bisnis, ya
ini yang saya sebut sebagai franchisee operator, ya. Kalaupun dia sebagai franchisee pasif, gitu ya, minimal dia tahu persis proses membaca laporan keuangan, proses mengontrol di sana, ya. Tapi kalau yang poin 4 ini sudah pasti terlibat langsung dalam menjalankan bisnisnya, yang tentu saja sebagai franchisee operator. Nah, kelima adalah bersedia mengikuti sistem dan prosedur. Jadi sistem dan prosedur ini sudah standar Bapak Ibu. Jadi tidak bisa dirubah-rubah. Misalnya, saya tambahin menu A deh, saya tambahin menu B deh, itu nggak bisa karena standarnya sudah dari pusat, ya. Jadi pusatnya bilang A, yang ngikutnya A. Pusatnya bilang B, B. Kecuali, ya, ada salah satu program yang dilakukan oleh si mitra itu sendiri yang kaitannya dengan campaign atau local marketing misalnya. Nah, itu bisa dibicarakan tuh sama si franchisornya gitu ya. Oh, saya ada ide begini-begini, saya mau bikin kegiatan ini di internal. Tapi itu kan bagian dari strategi pemasaran. Tapi kalau bicara tentang sistem dan prosedur, itu wajib mengikuti proses yang ada sudah ditetapkan oleh si franchisor. Dan selanjutnya adalah bicara tentang memiliki modal yang cukup sesuai dengan nilai investasi. Ya kalau misalnya poin 1 sampai poin 5 sudah sepakat dan interest, masa iya modalnya juga nggak disiapkan. Jadi pada intinya adalah modal ini harus cukup Bapak Ibu untuk menjadi modal investasi awal yang dipersiapkan oleh calon franchisee untuk membeli satu bisnis franchise. Nah, nilai investasinya kembali lagi tergantung nilai besar kecilnya pilihan investasi yang Bapak Ibu pilih. Jadi bukan flat ya. Jadi kalau nilai investasinya 1 miliar, yang dipersiapkannya misalnya 1,5 miliar. Kenapa? Kok lebih dari nilai investasi? Biasanya modal ini tidak cukup hanya untuk modal investasi awal saja, tapi harus bicara tentang modal operasional usaha. Karena di bisnis franchise tetap ketika usaha itu berjalan, itu kan belum tentu langsung untung ya. Jadi harus punya cadangan operasional. Ya, kalau dananya mepet dan terbatas, khawatirnya dana cadangan operasional itu tidak tercover sehingga akan mengganggu operasional usaha berjalan. Jadi kan kalau misalnya dananya ada cadangan dana operasional, itu akan lebih ideal. Dan selanjutnya adalah memiliki komitmen untuk menjadi wirausaha. Nah, ini yang lebih penting ya, kaitannya sama ambisi ya. Artinya kalau misalnya komitmen untuk menjadi wirausaha kan kita udah pindah kuadran nih misalnya ya, dari misalnya employee atau profesional atau pekerja gitu ya. Ini bertekad diri untuk menjadi wirausaha. Nah, mentalnya juga harus dikuatin Bapak Ibu, karena nggak semuanya bisnis itu berjalan dengan seperti semulus atau seindah bayangan ya. Up and down udah pasti akan terjadi, kegagalan pasti akan terjadi. Semuanya itu tergantung kita ya. Jadi kenapa tadi saya bilang 40% itu sudah dikantongin keberhasilan bisnisnya, tapi untuk 100% berhasilnya itu ada di tangan Bapak Ibu. Kenapa akhirnya tadi di poin pertama saya sampaikan, franchisee itu wajib punya ambisi. Kalau nggak punya ambisi itu datar-datar aja tuh nggak akan berhasil. Kenapa? Ya nilai investasinya kecil lah, ya nggak apa-apa lah, saya cuma sekedar coba-coba. Nggak bisa juga begitu. Ya, jadi setiap apa yang dia investasikan, dia harus punya spirit untuk memiliki komitmen menjadi wirausaha. Sehingga bukan cuma untuk keuntungan pribadi saja, tapi Dengan adanya kita partner bisnis ini dibantu untuk disubsidi gaji karyawan gitu loh. Ya, selama yang tadi disebutkan itu. Jadi manpower karyawan itu kita disubsidi secara penuh. Luar biasa. Begitu. Jadi itu sangat membantu sekali. Jadi kita selaku pelaku bisnis kan biasanya kan tantangannya memang menggaji karyawan ya gitu, apalagi bisnis baru gitu kan gitu. Ya. Bisnis yang baru berdiri itu kan kadang
kita khawatir kadang ya, khawatir gitu, apakah mampu untuk membayar karyawan, manpower seperti ini gitu kan. Nah gitu, jadi jangan ragu Bapak Ibu, calon mitra, sampai hari ini masih sesuai yang ditawarkan oleh pihak Indosat. Mas Alvin, Dari pertama kita ada punya bocor? subsidi manpower Maaf itu Pak, halo Pak, jadi sangat membantu sekali. Dan Pak bisa di mute Pak. untuk tempat usaha juga ya, tempat usaha juga sangat membantu sekali ya. Jadi tadi sudah jelaskan juga. Boleh dari host di mute? Untuk kita berbisnis dari kios ini, di branding ya. Oke. Berarti sangat antusias berarti ya hari ini. Jadi sudah ada yang direct sepertinya ya. Sudah ada yang direct. But it's okay, ya itulah business matching ya. Itulah business matching online. Jadi ketika lagi live pun ketika ada opportunity sikat. Ya, itulah online ya. Itulah business matching. Jadi sangat menarik. Izin Tentu Ibu Susi, waktunya ya, tinggal ya. 5 menit lagi Ibu, mohon izin. Ya, sebentar lagi udah selesai, Mas. Harusnya Oke, sudah siap selesai ya, Ibu. sebentar lagi ya. Oke, Siap. kalau gitu berlanjut silakan, Siska. Nah, ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu pada dalam poin-poin perjanjian franchise ya. Ketika Bapak Ibu sudah sepakat dalam perjanjian franchise, ini tolong diperhatikan nama dan alamat para pihak ya. Jenis haki itu bukan cuma merek Bapak Ibu, di situ biasanya akan tercantum tercantum mengenai eh, eh, SOP ya, itu menjadi eh, kekayaan intelektual yang harus dimiliki franchisor juga ya, harus tercantum di dalamnya. Rahasia dagang itu juga masuk di dalam jenis haki. Terus kegiatan usahanya itu juga Bapak Ibu harus perhatikan, jangan sampai kegiatan usahanya bidang yang Bapak Ibu inginkan apa, yang tercantumnya berbeda. Jadi hak dan kewajiban itu juga sangat penting diperhatikan. Ini yang biasanya terjadi crashnya di sini ya Bapak Ibu. Jadi hak dan kewajiban saling para pihak itu biasa tidak dijalankan dengan amanah gitu ya. Sehingga ini harus diperhatikan dengan sangat baik. Dan selanjutnya adalah bantuan fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan lain sebagainya yang sudah saya sampaikan, dan ini menjadi poin-poin penting yang harus diperhatikan dalam perjanjian franchise. Oke, selanjutnya Siska. Oke, next. Nah, bicara tentang prosedur, tadi bicara tentang bagaimana menjadi mitra, dan ini adalah prosedur penerimaan. Jadi Bapak Ibu ketika ingin interest menjadi mitra franchise, ya atau calon franchisee, tidak serta-merta Bapak Ibu apply dan langsung di-approve. Biasanya memiliki proses, karena bukan hanya sekedar modal saja yang menjadi tolak ukur, tapi bicara tentang prosedur itu macam-macam ya. Di sini kita bisa lihat dari informasi detail usaha franchise, mengisi formulir ya, dari detail kan Bapak Ibu sudah interest. Ketika interest, Bapak Ibu sudah pasti mencari informasi tersebut, dia mengisi link ya, Bapak Ibu mengisi link, terus menentukan lokasi ya, lokasinya sudah pasti Bapak Ibu sudah punya beberapa alternatif bisa disampaikan. Terus setelah itu menandatangani MOU. Nah, menandatangani MOU dan berlanjut pembuatan draft dulu, draft MOU, sama-sama saling mereview. Ingat beberapa poin yang tadi, poin-poin yang wajib di dalam perjanjian waralaba, Bapak Ibu harus perhatikan yang harus ada di dalam MOU atau perjanjian. Setelah itu baru menandatangani perjanjian. Dan selanjutnya masuk ke dalam proses pembangunan outlet gerai, pemilihan SDM, dan proses perizinan yang sampai akhirnya grand opening, pendampingan, dan support lanjutan. Ini adalah sekilas mengenai prosedur penerimaan franchisee. Ya, next. Nah, ini adalah salah satu contoh proyeksi keuangan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memilih peluang bisnis franchise gitu ya. Yang perlu diperhatikan juga salah satunya adalah bagaimana melihat satu proyeksi keuangan
kalau kita lihat ini adalah salah satu contoh yang mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan apakah elemen-elemen ini adalah elemen yang penting dalam pengambilan keputusan di bisnis waralaba. Artinya proyeksi keuangan ini mulai dari modal awal, franchise fee, ya kan di sini sudah kelihatan, serta estimasi pemasukan dan pengeluaran yang ini akan berpengaruh kepada BEP atau apa ya, perhitungan BEP, pengembalian modal break even point Bapak Ibu yang direncanakan untuk membuka satu bisnis waralaba. Kurang lebih seperti itu. Next, Mas. Nah, yang paling penting ini Bu, Bapak Ibu ya. Dalam bisnis waralaba tentu kita bicara tentang bukan hanya waralaba, dan ini juga kuncinya nih ya meraih sukses cuan ya, keuntungan di bisnis waralaba dan kemitraan ini. Kenapa saya bikin 4 diagram paling penting ya. Tentu dalam sebuah bisnis tidak terlepas dari cost ya Bapak Ibu. Nah, cost ini yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai cost usaha ini digabung dengan operation atau pengeluaran pribadi Bapak Ibu, sehingga ini akan sangat rancu di dalam mengontrol outlet tersebut. Kenapa saya sampaikan demikian? Ada juga ya mitra yang sebenarnya bisnisnya untung loh gitu ya, tapi kok bisa minus? Oh, ternyata setelah ditelusuri oleh si franchisornya, oh ternyata dia pengeluaran pribadinya dijadikan satu di dalam satu pengeluaran usaha ini misalnya. Nah, itu jangan sampai itu terjadi. Ya, jadi memang cost itu perlu diperhatikan bagaimana membuat perencanaan pengeluaran, dilakukan efisiensi dan efektivitas setiap pengeluaran, terus ya mengontrol biaya. Nah, selanjutnya adalah sales. Sales ini kaitannya sudah pasti terkait dengan pendapatan Bapak Ibu. Jadi ketika bicara tentang pendapatan, ya selayaknya kita dalam menjalankan bisnis franchise, tentu kita harus mendesain target usaha kita ya. Harus bertumbuh sekian persen ya dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, sehingga kita tahu pertumbuhannya. Nah, itu dilakukan secara continuing ya, bukan cuma sekedar bikin plan awal saja, tapi memang sudah dilakukan strategi untuk meningkatkan penjualan. Nah, tentu peningkatan penjualan bisa dilakukan secara offline dan online. Nah, ketika offline dan online sudah dilakukan, kita juga bisa melakukan penawaran khusus kepada existing customer, atau kita bikin satu program khusus, package dan lain sebagainya yang ujung dan intinya adalah untuk meningkatkan revenue usaha kita. Nah, tentu setelah itu jangan lupa juga bahwa dipastikan tim kita sudah menjalankan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan franchisor. Ya, contoh pelaksanaan dalam SOP-nya sudah on the track ya. Terus motivasi tim itu jangan lupa dilakukan setiap berkala. Jangan sampai Bapak Ibu ngunjungin outlet misalnya setahun sekali atau 6 bulan sekali gitu ya. Ya kan akhirnya kita nggak tahu sampai sejauh mana usaha kita sehat atau tidak. Nah, ini bisa dilakukan secara berkala. Nah, ya sekalian dengan memotivasi tim, terus menjalankan, jangan lupa juga menjalankan KPI, fungsi kontrol dan monitoring, serta melakukan evaluasi SDM secara berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah cash flow yang harus dibuat ya perencanaannya untuk kita mengontrol cash income supaya kita tahu tingkat surplus usaha kita dan kita bisa mendapatkan keuntungan dari bisnis waralaba atau kemitraan yang kita ingin jalankan. Selanjutnya,
Nah, sebelum ini sepertinya sudah mendekati ya, selanjutnya tentu dilakukan evaluasi dan perbaikan ya secara daily, weekly, monthly dan kuartal dan annual. Dan evaluasi ini saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham, tapi yang dipahami adalah jangan lupa untuk diimplementasikan. Karena cuma paham dan tapi tidak dilakukan itu percuma. Nah, perlu dilakukan seperti ini ya, daily, weekly, monthly, kuartal, dan annual. Saya yakin dengan melakukan evaluasi dan perbaikan setiap waktu gitu ya, yang sesuai dengan ketentuan dan ketetapan, ini akan membuat bisnis Bapak Ibu bertumbuh dan sehat gitu. Yang sudah pasti akan memberikan keuntungan untuk bisnis Bapak Ibu. Lanjutnya. Nah, ini rumus paling ideal. Ini ngomongin matematika, Bapak Ibu, lebih simple ya. Jadi bisnis itu kan simple banget ya. Ada revenue dikurangin cost sama dengan profit. Jadi jangan dibalik Bapak Ibu, cost duluan baru dikurangin revenue. Intinya jangan dibalik. Kalau mau profit pun di depan boleh Bapak Ibu, tapi pakai sama dengan profit sama dengan revenue dikurang cost. Nah, ujung-ujungnya sama, revenue dikurang cost sama dengan profit. Nah, ini udah rumus paling ideal. Ya, ini jangan lupa memang ini yang menjadi titik poin kita dalam menjalankan usaha. Bukan hanya franchise atau kemitraan saja, tapi semua bisnis pasti akan berpedoman pada rumus ini. Silakan next. Demikian Mas Alvin dan Bapak Ibu semuanya, semoga apa yang tadi saya sharingkan bermanfaat. Mudah-mudahan kegiatan online bisnis ini, matching ini bisa memberikan pencerahan buat Bapak Ibu dalam memilih peluang bisnis yang tepat, yang ideal. Apalagi di sini ada Maxim ya, bisnis transportasi cukup ideal untuk Bapak Ibu pilih dan simak sampai akhir sehingga kita bisa dapat informasi peluang yang mungkin bisa ideal untuk dipilih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Susi atas pemaparan seminarnya. Semoga bermanfaat untuk audiens dan peserta IBOS ke-6 ini. Baik, selanjutnya kita beranjak ke pemaparan presentasi bisnis oleh brand Maxim yang akan disampaikan oleh Primadana Yahya selaku manajer Maxim Indonesia. Kepada Bapak Primadana Yahya, kami persilahkan. Pak Dana, sudah bisa untuk join? Luar biasa nih Mas Alvin, hari ini ada dari Batam hadir ya. Jadi Iya, banyak betul, Ibu. sambil menunggu Mas Dana nih. Banyak sekali nih dari teman-teman luar daerah. Saya yakin nggak cuma dari Jakarta saja nih. Mas Dana sudah ada Betul, tuh, Ibu. silakan. Oke. Halo Mas Dana. Halo Mas Alvin, selamat siang. Ya. Oke, Mas Dana, untuk waktu presentasi bisnisnya 30 menit ke depan ya Mas ya? Oke, siap Mas, siap. Ya, saya reminder. Ya, silakan Mas Dana untuk presentasi bisnisnya. Oke, siap. Baik, izin Mas Alvin, apakah sudah share mengenai presentasi saya? Iya, gimana Mas? Oh, sudah muncul Mas? Sudah muncul Mas. Silakan Oke. Mas.
Baik, selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah membawakan acara untuk saya sharing mengenai business matching, dan sebelumnya telah dibuka oleh kiat-kiat nih dari CEO. Terima kasih Ibu atas kiat-kiat bisnis kemitraannya. Nah, selanjutnya perkenalkan, saya Primadana, bisa dipanggil Dana. Saya sebagai sales manager dari Maxim transportasi online Maxim Indonesia. Nah, Maxim sendiri kita memiliki bisnis franchise. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam Zoom meeting kita ini di iBoss bisa mungkin nih bisa mengambil kesempatan untuk memiliki transportasi online sendiri yang didukung oleh Maxim. Nah, begitu. Selanjutnya untuk kita, Maxim sendiri masuk di Indonesia mulai dari 2018. Nah, saat ini kita sudah lebih dari beberapa kota di dunia, begitu. Jadi kita sudah hadir lebih dari 1000 kota di dunia. Berikut adalah Maxim yang sudah berjalan. Kita ada di Argentina, Azerbaijan, terus ada di Iran, Bangladesh, Belarus, Brazil, dan semacamnya begitu. Untuk negara tetangga kita ada di Malaysia, seperti itu, ada di Thailand. Ini di Thailand kita ada baru beberapa tahun. Terus ada di Filipina. Dan untuk perkembangan Maxim sendiri, ini kita sudah ada di Indonesia sendiri, kita sudah tersebar di seluruh Indonesia. Kita bisa lihat di sistem kita di sini. Nah, jadi kami memiliki namanya web ID taximaxim.com. Nanti Bapak Ibu bisa cek langsung. Jadi di website ini Bapak Ibu sekalian bisa melakukan yang namanya order perjalanan dari satu titik ke titik lainnya, atau mendaftarkan untuk menjadi pengemudi, atau mendaftarkan diri menjadi kemitraan franchise Maxim, seperti itu. Nah, ini adalah list-list kota yang sudah berjalan Maxim-Maximnya, begitu. Ada dari Aceh, dari Jawa Timur, Papua, seperti itu. Nah, nantinya jika Bapak Ibu mencari nama wilayah Bapak Ibu sekalian di sini tidak ada, begitu, itu berarti masih ada peluang untuk membuka kemitraan Maxim di wilayah Bapak Ibu sekalian, begitu. Dan selain itu kami sudah hadir di sosial media, itu ada kita di Facebook. Facebook sendiri kita sudah ada 820 pengikut. Di situ kami memberikan informasi mengenai Maxim sendiri dan semuanya. Terus kita ada di Instagram juga di Maxim Indo. Terus kita sudah ada di 163.000 pengikut, dan nanti juga ada Maxim Bisnis. Nah, Maxim Bisnis ini Maxim kami nih Bu. Nah, ini adalah beberapa top list. Nah, kami sebutnya adalah top list yang sudah memiliki keuntungan yang sangat besar yang telah bermitra dengan Maxim, begitu. Dan nanti apa-apa saja sih
yang akan didapatkan ketika Ibu dan Bapak sekalian menjalin kerjasama dengan kami. Salah satunya itu adalah sistem siap guna. Nah, sistem siap gunanya itu apa-apa saja. Salah satunya ini adalah aplikasi Maxim. Aplikasi Maxim kita sudah lebih dari 50 juta unduh dengan 4,9 bintang nih. Alhamdulillah nih sangat bagus untuk aplikasi pengguna kita, untuk customer aplikasi Maxim. Dan untuk pengguna baru saat ini kita ada kode Max dan nanti mereka akan mendapatkan voucher 200.000 yang akan masuk langsung ke akun saldo Maxim mereka begitu. Dan kami juga memiliki beberapa layanan. Nah, layanan ini yang nantinya akan didapatkan oleh Bapak Ibu sekalian ketika menjalin kemitraan dengan Maxim. Kita ada bike, ada car L. Car L ini untuk size mobil yang lebih besar seperti itu. Seperti mungkin Avanza, Xenia, dan teman-temannya. Terus kita ada penyewaan mobil juga, terus kita ada kargo. Dan ada juga di beberapa tempat itu mereka menggunakan ojek bentor. Nah, begitu. Dan untuk aplikasi siap pakai bagi driver, kita ada Taxi Driver. Nah, dari Taxi Driver sendiri kita sudah lebih dari 10 juta unduhan dan bintangnya 4,9. Nah, ini juga cukup bagus dan sangat bagus. Nah, nanti apa saja sih yang ada di dalam Taxi Driver ini? Itu mereka akan melihat titik penjemputan dan pengantaran serta biaya argo perjalanannya. Dan ini adalah pilihan-pilihan orderan yang bisa mereka ambil begitu. Dan ini mereka bisa melihat orderan ataupun perjalanan yang juga nantinya di aplikasi customer itu terlihat. Nanti mereka perjalanannya sampai mana, sudah di titik mana, seperti itu. Nah, ini adalah sistem siap pakai untuk pengguna customer kita dan driver. Nah, untuk Bapak dan Ibu sekalian, itu nantinya akan mendapatkan sistem manajemen. Nah, biasanya kami menyebutnya AIS. Nah, sistem manajemen ini itu dari sebelah kiri ini Bapak Ibu sekalian bisa melihat semua data dari customer kita, data dari driver kita, terus nanti juga bisa melihat yang namanya orderan. Nah, orderan ini adalah yang nantinya menjadi keuntungan Bapak Ibu sekalian. Karena keuntungan sendiri itu didapatkan dari orderan yang diselesaikan oleh para driver Bapak Ibu sekalian yang nantinya akan dipotong komisi mulai dari 10 sampai 15%. Saya perlihatkan sedikit mengenai sistem kami. Kita lihat Pekanbaru, karena saya saat ini di Pekanbaru Bapak Ibu ya. Oke, ini kita lihat mereceive app-nya. Jadi ini Bu, Bapak bisa pilih di sistem kita ini mau dari hari ini, kemarin, ataupun menarik dari bulan-bulan kemarin begitu. Di sistem kita ini sudah lengkap. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat semua perkembangan yang ada di kantor layanan Bapak Ibu sekalian nantinya. Nah, ini kita bisa lihat, ini ada warna merah dan warna hijau. Nah, untuk warna merah terlebih dahulu. Warna merah ini kenapa ya? Nah, warna merah ini adalah orderan yang tidak diselesaikan. Begitu. Nah, untuk
kenapa sih tidak diselesaikan begitu ya. Itu nanti kita bisa lihat semuanya dari sini. Itu kenapa dari kenapanya, terus dari perjalanannya dari mana begitu, terus orderannya itu harganya berapa, dan itu nanti kita bisa lihat juga dari yang komplit. Nah, komplit ini adalah orderan yang diselesaikan. Nah, orderan komplit inilah yang nantinya menjadi keuntungan Bapak Ibu sekalian. Kita bisa lihat juga. Nah, ini adalah orderan yang bisa diselesaikan, ini adalah rutenya, dan ini perjalanannya. Perjalanan sini kita bisa lihat informasi lengkapnya ada di sini begitu, terus dari jam berapa sampainya, terus progres jam berapa, dan komplitnya di jam berapa begitu. Jadi semua sistem sudah dipersiapkan oleh kami yang akan digunakan oleh mitra-mitra sekalian. Nah, selanjutnya selain itu ada apa aja di sistem kami yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian untuk nantinya mengembangkan Maxim. Itu kita ada taksi JIS. Taksi JIS ini adalah mapping kita Bapak Ibu. Nah, ini adalah titik-titik dari semua kantor layanan kita ataupun mitra-mitra kita yang sudah berjalan. Begitu. Kita sudah sangat banyak nih, karena untuk data terakhir kita di 2024 ini sudah lebih dari 150 kota yang sudah menjalin kemitraan dengan kami, tapi itu belum dikalkulasikan semua karena setiap harinya kami juga memproses kota-kota baru untuk pembukaan kantor layanan Maximnya. Begitu. Nah, ini adalah titik-titik semuanya begitu. Dan selanjutnya dari mapping ini kita lanjut ke distance learning system. Distance learning system ini adalah modul pembelajaran. Nah, modul pembelajaran kita yang nantinya akan digunakan untuk calon mitra sekalian ataupun mitra yang sudah menjalin kerjasama dengan kami mempelajari bagaimana sistem Maxim itu sendiri berjalan, terus bagaimana menjalani pengembangan Maxim, terus ada mengenai driver, klien, bagaimana menyelesaikan order seperti itu. Jadi semua sistem yang di sini, semua detailnya itu ada di modul pembelajaran kita. Nah, untuk kita sendiri kita menyiapkan trainer spesialis. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika menjalin kerjasama dengan kami, di awal itu akan kami berikan training terlebih dahulu. Jadi semuanya bisa mengerti terlebih dahulu sebelum siap menjalankan kotanya. Nah, ini adalah beberapa trainer spesialis kita di seluruh dunia. Nah, untuk Indonesia kita ada Mbak Widi dan Mbak Yohan yang akan membantu Bapak Ibu sekalian menjalankan training. Kenapa kami memberikan training walaupun kami sudah ada nih sistem siap pakai, aplikasi siap pakai dari Maxim, Taxi Driver, terus nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan sistem ini karena 80% dari mitra yang telah menjalin kerjasama dengan kami tidak memiliki basic untuk transportasi online itu sendiri. Jadi kami menyiapkan training terlebih dahulu agar mereka siap untuk menjalankan kantor layanan Maxim untuk Nah, ini mengenai modul pembelajaran, kita ada trainer,
Nah, selanjutnya kami juga menyiapkan yang namanya itu desain ataupun layout untuk Bapak Ibu lakukan promosi secara offline ataupun online. Nah, ini bisa dibuat stiker untuk di bus begitu. Gunakan dan nantinya tetap akan bertambah seiring berjalannya waktu. Karena apa? Karena nanti dari desain-desain ini bisa Bapak Ibu custom. Jadi mungkin di wilayah Bapak Ibu sekalian memerlukan. Oke, seperti tadi ada kendala sedikit, kita lanjutkan. Nah, kembali tadi kami memiliki beberapa beberapa desain yang bisa digunakan untuk Bapak Ibu sekalian melakukan promosi. Dan ini juga masih bisa Bapak Ibu custom. Nah, untuk cara customnya saya spill sedikit cara prosedurnya dari kami. Nanti untuk prosedurnya kita ada tim desain sendiri nih. Nah, kebetulan tim desain kita itu dari luar negeri. Nah, seperti ini. Ada Bapak Roman Platonov, seperti itu desainer kita. Nanti Bapak Ibu ajukan mau menggunakan desain ini, tapi tidak mau ada tulisan 200 ribunya. Nanti bisa Bapak Ibu ajukan melalui tiket kami. Itu namanya help desk tiket. Begitu. Nanti ini juga akan Bapak Ibu dapatkan. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan ini untuk melakukan custom design, terus berkonsultasi mengenai jika ada kendala di lapangan segala macam, itu bisa di sini. Dan kami juga menyiapkan yang namanya tim support manager untuk Bapak Ibu sekalian, yang dimana tim support manager ini membantu Bapak Ibu untuk mengembangkan maksimnya. Nanti dari mereka akan diberikan skema bisnis yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengembangkan maksim. Untuk 1 bulan ini seperti apa, terus nanti dalam 1 tahun ini targetnya seperti apa yang ingin dicapai. Itu tim support manager akan membantu. Begitu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ini kita melihat. Nah, dari sini kita melihat dari kota-kota kita yang sudah berjalan. Nah, ini ada banyak sekali kota-kota kita yang sudah berjalan. Dan ini memiliki keuntungan, Bapak Ibu yang sudah memiliki keuntungan. Mungkin kita bisa cek top one kita. Nah, top one kita untuk keuntungan dia. Wah, ini Bukit Tinggi sudah menjalin kerjasama kita mulai dari 2022 dan keuntungan mereka estimasi setiap bulannya itu saat ini di angka 130 juta rupiah sampai 140 juta rupiah. Nah, dan saya harapkan ini Bapak Ibu sekalian adalah salah satu yang menjadi top list kami untuk mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat besar. Begitu Bapak Ibu ya.
Nah, mungkin saya izin memperlihatkan mengenai ini. Nah, ini adalah kalkulator mitra yang sudah kami siapkan untuk para calon mitra kami sekalian ketika mereka ingin menjalin kerjasama dengan kami. Gitu, kami sudah menyiapkan kalkulator mitra ini yang dimana semuanya ini sudah kami bantu hitungkan dari pengeluaran awalnya, biaya awal seperti itu, terus ada pendaftarannya, peralatan yang akan digunakan semuanya, terus dari proyeksi pertumbuhannya dari bulan pertama sampai di bulan ke-12 di satu tahun pertama, terus pemasukannya ada berapa, dan itu untuk BEP-nya balik modalnya itu di bulan berapa, begitu kami sudah menyiapkan semuanya. Jadi nanti bisa nih Bapak Ibu sekalian mengkonfirmasi untuk kalkulator mitranya agar bisa kami bantu untuk kapan BEP-nya terus pengeluarannya ada berapa banyak. Dan untuk sistem kerjasama kita itu menggunakan royalti Bapak Ibu ya. Nah untuk royalti sendiri ini skemanya mulai dari 7 juta rupiah itu 0%. Jadi jika keuntungan Bapak Ibu sekalian itu masih di bawah 7 juta rupiah untuk di awal, biasanya itu masih di awal, itu kami tidak akan memotong biaya royalti sama sekali. Nah, ketika keuntungan Bapak sudah mulai di atas 7 juta rupiah, itu akan ada pemotongan royalti mulai dari 15% sampai 30%. Untuk 30% sendiri dimulai ketika keuntungan sudah di 22 juta rupiah. Namun untuk pemotongan royalti ini itu fleksibel. Jadi tidak putus di 15%, 20% tidak. Jadi keuntungan pemotongannya itu mengikuti dari keuntungan Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin bulan ini di atas 12%, potongnya 20, terus bulan depan keuntungannya turun di antara 7 sampai 12, kita buat contoh 10 juta, nanti keuntungan pemotongan royaltinya 15%. Begitu. Oke. Nah, nantinya Bapak Ibu sekalian bisa melihat wilayah-wilayah yang masih tersedia itu di mana saja, bisa dari peta wilayah kami ini, ataupun kami sudah menyediakan untuk peta wilayah ataupun list-list wilayah yang masih tersedia. Kami sangat banyak wilayah-wilayahnya yang masih tersedia yang siap untuk dijadikan kantor layanan ataupun tempat transportasi online Bapak Ibu sendiri. Dan ini adalah biaya awal. Nah, biaya awalnya ini kita mulai dari 10 juta sampai 20 juta rupiah. Jadi untuk biaya awal ini kita sangat kecil dari pantauan kami untuk franchise lainnya yang setipe nih dengan kami. Nah, ini biaya kami sangat kecil, itu mulai dari 10 sampai 30 juta rupiah. Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan sistem manajemen yang lengkap, terus support yang lengkap juga selama Bapak Ibu menjalin kerjasama dengan kami. Dan untuk ketentuannya adalah ketika
50.000 jiwa. Jadi untuk biaya lisensi tersebut tergantung besarannya dari jumlah penduduk di wilayah yang Bapak Ibu pilih. Nah, itu di bawah 50.000 jiwa biaya lisensinya 10 juta, di antara 50.000 sampai 100.000 biaya lisensi 15 juta, di atas 100.000 sampai 200.000 jiwa biaya lisensinya 20 juta, dan di atas 200.000 jiwa biaya lisensinya 30 juta rupiah. Nah, semuanya ini dari biaya lisensi ini hanya sekali seumur hidup saja Bapak Ibu bayarkan, dan nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan kemitraan Maxim yang bisa digunakan Bapak Ibu untuk transportasi online di wilayah Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin dari saya sampai itu saja. Nantinya jika ada yang belum jelas ataupun ada yang ingin ditanyakan mengenai bisnis Maximnya, boleh ditanyakan di kolom chat atau nanti ada dibantu oleh Mas Alvin ya untuk pertanyaan. Begitu. Kami harapkan untuk Bapak Ibu sekalian dapat mempertimbangkan mengenai bisnis Maxim sendiri untuk menjadi bisnis keuntungan Bapak Ibu sekalian untuk di masa depan begitu. Dan untuk Bapak Ibu yang berminat nantinya bisa cek langsung nih di website franchiseglobal.com. Itu nanti kita bisa klik di visit website. Nah, nanti silahkan tinggalkan permohonan, nanti ada tim dari kami yang akan memfollow up Bapak Ibu sekalian. Oke, sekian dari saya Primadana sebagai Sales Manager Maxim. Sedikit banyak saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ya boleh dilanjutkan moderator. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Primadana Yahya atas pemaparan presentasi bisnisnya. Semoga dapat dimengerti oleh peserta seminar dan bisnis matching dan para calon investor. Oke, itulah tadi presentasi bisnis oleh brand Maxim Indonesia. Selanjutnya, seperti informasi yang saya sampaikan di awal kegiatan, akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk untuk narasumber yang hadir pada hari ini. Sebentar, saya izin untuk membacakan pertanyaan yang pertama dari Bapak Rafael. Untuk Maxim, saya sudah beberapa kali berkomunikasi, tapi area tersedia di luar jangkauan atau jauh. Apakah saat ini tersedia yang dekat, Pak? Saya tinggal dan masih aktif bekerja di Jakarta. Mungkin bisa langsung dijawab, Mas Danas, untuk pertanyaan yang pertama. Baik, terima kasih Pak Rafael nih, ada pertanyaannya mengenai keminatan Bapak untuk bisnis Maxim. Nah, memang untuk saat ini Pak, wilayah Jabodetabek itu kita sudah full cover Pak, begitu. Mungkin nantinya kami sudah menyiapkan list-list wilayah yang bisa Bapak cek ataupun bisa Bapak cek terlebih dahulu dari list pemetaan kami. Mungkin di wilayah terdekat Bapak saat ini itu bisa dibuka layanan Maxim. Dan dari kami sendiri ada catatan sedikit bahwasannya untuk wilayah sendiri itu bebas mau di mana saja sebenarnya begitu. Jadi kalau Bapak mungkin contoh Pak Rafael nih, di Jakarta kita sudah full cover. Nah, Bapak bisa memilih wilayah di luar Jakarta. Karena dari kita sendiri kita sudah menyiapkan nih Pak sistem
yang bisa Bapak gunakan, dan sistem kita itu berbasis website. Jadi sangat-sangat fleksibel. Bapak bisa menggunakan dari HP, dari laptop, ataupun dari komputer Bapak sendiri. Jadi Bapak bisa melakukan monitoring, tidak harus ke tempat ataupun kantor layanan Bapak sendiri. Tapi dengan catatan, untuk kantor layanan sendiri itu nantinya harus ada mungkin penanggung jawabnya, mungkin ada CS-nya yang untuk menjalankan kantor layanan Maxim tersebut. Nah, nanti untuk perkembangannya itu nanti Bapak bisa cek langsung ke sistem yang sudah saya perlihatkan sebelumnya. Begitu Bapak Rafael. Baik Mas Alvin. Oke, Pak Rafael. Semoga menjawab ya pertanyaan yang Bapak ajukan tadi. Baik, berikutnya saya bacakan pertanyaan yang kedua. Ada dari Bapak Ramli, Bapak Ramli Ahmad. Daerah Mataram NTB sudah berapa mitranya? Monggo dijawab Mas Dana. Oke. Nah, jadi tadi saya sudah menyinggung nih Pak mengenai satu wilayah itu hanya boleh satu mitra. Jadi yang didapatkan oleh mitra sendiri itu adalah full cover satu wilayah. Nah, itu dari mungkin tempatnya adalah ibu kota kabupaten, kota madya, ataupun kecamatan yang memiliki daya profit yang bagus ataupun tinggi. Nah, kebetulan untuk Mataram sendiri ini sudah full cover Pak, Bapak siapa tadi ya? Pak Ramli ya begitu. Nah, untuk Ramli, ya. Mataram, jadi Mataram itu kita sudah full cover, itu hanya ada satu mitra Pak, begitu. Jadi mungkin jika Pak Ramli berminat, mungkin bisa di wilayah lain selain Mataram Bapak nanti bisa konfirmasi ke saya, nanti saya coba kirimkan listnya nih, karena kami sangat banyak list-list tempat yang masih open untuk dijadikan ladang bisnis Bapak sekalian, begitu. Oke, Oke, Mas Pak Alvin. Ramli. Ya, semoga menjawab ya Pak Ramli tadi untuk pertanyaannya. Lanjut, ada pertanyaan dari Niko S. Mau tanya, untuk kantor itu siapa yang tanggung ya, dan juga lokasi yang masih kosong di mana, dan juga kalau daerah Sumatera Barat di mana lokasinya, serta ada yang kontak yang bisa dihubungi. Bisa dijawab Mas Dana. Oke. Silakan. Nah, untuk Bapak Niko nih, Bapak Niko bertanya mengenai untuk kantor dan segala macamnya itu siapa yang akan menanggung. Nah, untuk kantor sendiri dan semua perangkat yang digunakan di dalam kantor itu mitra sendiri yang menyiapkan Bapak ya. Nah, begitu. Jadi untuk kantor dan peralatan semuanya itu mitra sendiri yang menyiapkan, tapi di sini untuk kantor itu kami tidak memiliki spesifik khusus. Jadi Bapak Niko bisa menggunakan rumah pribadi Bapak sendiri. Kalau Bapak tidak mungkin budgetnya nih sedikit mau dipres, Bapak tidak perlu untuk sewa ruko ataupun sewa tempat untuk kantornya. Jika memang memungkinkan, Bapak bisa menggunakan rumah Bapak sendiri untuk dijadikan kantor layanan Maximnya, seperti itu. Dan untuk di Sumatera Barat Bapak ya, itu kita masih sangat banyak tempat yang bisa Bapak buka untuk layanan Maxim. Mungkin untuk data kita itu beberapa ada di
Lubuk Basung, Bapak. Lubuk Basung itu masih bisa. Terus ada di Lubuk Sikaping. Begitu. Nanti disesuaikan di domisili Bapak Niko juga, di mana mungkin di wilayah Bapak sudah ada, begitu kita bisa mengajukan wilayah yang terdekat. Begitu Bapak Niko, semoga jawabannya bisa diterima. Oke, Oke, semoga menjawab ya Pak Niko. Lanjut, ini ada pertanyaan dari Bapak Jihad. Cara cek wilayah yang masih kosong, bagaimana nih Mas Dana? Oke, Bapak Jihad nanti di awal boleh buat permohonan terlebih dahulu, Pak. Tadi saya sudah memberikan spill sedikit mengenai caranya. Tadi boleh Bapak cek di websitenya franchiseglobal.com. Nanti Bapak boleh lihat tentang artikel Maxim, ataupun nanti boleh Bapak klik untuk ada logo Maxim di sana. Terus nanti itu ada visit website. Nah, di bagian visit website itu Bapak silahkan klik saja. Nah, nanti akan dilanjutkan masuk ke permohonan kami. Nanti akan kami follow up Bapak Jihad untuk selanjutnya. Nanti Bapak di sana bisa menanyakan semuanya. Nanti ada tim dari kami akan membantu Bapak dari untuk cek wilayahnya dan semuanya. Begitu Bapak Jihad. Oke, semoga menjawab ya Pak Jihad untuk pertanyaan cek wilayahnya tadi. Lanjut ini, nah ini Mas Dana ada yang mau nanya langsung lewat on live. Silakan, Bapak Devri Afliudin. Silakan untuk membuka kameranya dan bertanya langsung dengan Bapak Dana. Monggo, silakan. Halo, selamat siang Pak Dana. Ya, Selamat siang. ya, perkenalkan nama saya Devri Pak. Saya dari Kediri, Jawa Timur Pak. Nah, kalau dari Kediri sendiri memang sudah ada kantornya Maxim Pak. Tapi beberapa daerah di sekitar sini memang sudah saya cek di Google Maps ya Pak ya. Itu Blitar sudah ada, Tulung Agung sudah ada, nah Madiun itu sudah ada tapi tutup. Nah, kira-kira masih ada peluang nggak sih buat saya sendiri untuk misalkan saya buka di Madiun kah, atau mungkin di Nganjuk kah, atau mungkin saya bisa ditarikan data atau tempat yang memang khususnya di Jawa Timur ya, yang masih belum tersedia untuk layanan Maxim kayak gitu. Sebenarnya saya sudah pernah kirim email juga sebenarnya ke layanannya Maxim. Cuman di layanannya Maxim itu saya cuma dapat email kayak semacam lampiran-lampiran dan ini sudah saya baca semua. Nah, untuk follow up lebih lanjutnya ini saya follow up kemana? Kebetulan saya email dapat balasannya itu dari sales_id@taksimaxim.com. Iya, benar. Iya. Jadi ini saya sudah dapat pertanyaan perihal ini dari bulan Agustus sih. Cuman memang belum dapat insight apa-apa, maksudnya dari Maximnya kayak gitu. Kebetulan saya dapat Zoom meeting ini kalau nggak salah dari promo di Facebook ya, kayak gitu. Mungkin bisa dibantu Pak sedikit pencerahan buat saya, atau mungkin sedikit dibantu untuk mapping nih tempat-tempat yang memang strategis ya di sekitaran Kediri Raya kayak gitu. Kalau kota Kedirinya sendiri memang sudah ada layanan Maxim kayak gitu. Terima kasih Pak Dana. Siap. Terima kasih Pak Devri atas pertanyaannya. Saya apresiasi. Sebelumnya Pak Devri sudah membuat permohonan sepertinya begitu ya, tapi sudah ada jawaban dari pendamping email begitu. Untuk wilayahnya ini memang untuk Kediri memang sudah ada. Nah, jadi bagaimana kami untuk memberikan wilayah-wilayah yang masih tersedia ke mungkin ke Pak Devri ataupun para calon mitra sekalian. Nah, itu kan tadi Kak saya sudah menjelaskan atau memperlihatkan mengenai kami sudah ada memiliki list-list wilayahnya. Nah, begitu ada list-list wilayah dan ada map-nya yang bisa dicek untuk Bapak Ibu sekalian
lihat apakah di sana masih tersedia ataupun tidak. Nah, mungkin lebih jelasnya ataupun lebih enaknya nanti kita ngobrol panjang nih di offline Bapak ya. Nanti mungkin dari tim franchise, dari Infobrand ataupun dari tim iBoss, Mas Alvin boleh diminta kontaknya atau nanti bisa langsung buat permohonan saja dari website franchise global langsung yang saya sebutkan tadi di visit website kami, nanti akan kami follow up langsung. Begitu Mas Devri, karena kalau dari sini agak susah nih Mas menjawabnya karena kami harus memperlihatkan dari sistem kami dan dari data kami begitu. Mungkin begitu saja jawaban dari saya terlebih dahulu Mas Devri ya. Nanti untuk selanjutnya kita bisa komunikasi lebih dekat lagi. Nah, begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dana atas jawabannya. Sedikit saya menambahkan lagi Pak terkait dengan biaya promosinya. Tadi kan Bapak sempat menyebutkan untuk biaya promosinya kurang lebih ada tiering ya untuk 1.000 jiwa atau berapa tadi itu Pak. Yang dimaksud 1.000 jiwa dan teman-temannya ini itu maksudnya drivernya ya Pak? Atau baik. Bukan Pak. Nah, jadi untuk biaya lisensi itu sendiri patokannya besarannya itu tergantung dari jumlah penduduk di wilayah tersebut. Nah, nah ketentuannya seperti tadi, ada yang biaya lisensinya itu ataupun biaya satu kalinya itu 10 juta, 15 juta, 20 juta sampai 30 juta. Itu besarannya tergantung dari kepadatan penduduk ataupun jumlah penduduk di wilayah yang dipilih untuk menjadi wilayah kerjanya para mitra sekalian. Begitu. Nah, untuk biaya atau biaya promosi tadi Pak ya. Nah, saat ini kami menyediakan yang namanya bonus advertising untuk calon-calon mitra kami yang ingin yang menjalin kerjasama dengan kami melalui Zoom meeting kita di iBoss ini. Jika nantinya para mitra sekali yang menjalin kerjasama kami akan memberikan yang namanya bonus advertising yang bisa digunakan untuk melakukan promosi pengembangan Maxim di wilayah-wilayah para mitra sekalian. Begitu Mas Devri. Jadi untuk biaya promosi itu kami akan berikan bonus nih di awal kepada para mitra. Jadi mungkin nanti Mas Devri langsung follow up untuk menjalin kerjasamanya dan menentukan wilayah yang sudah klop. Nanti kita lanjutkan ke kontrak. Setelah itu kami akan berikan bonus promosinya. Akan dikirimkan ke kantor layanan Mas Devri di wilayah yang Bapak pilih. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Dana atas jawabannya. Jadi nanti saya coba kontak ke ini ya, ke franchiseglobal.com ini. Nanti kontaknya langsung ke grup admin, jadi nanti saya bisa tektokan langsung ke Mas Dananya ya gitu. Siap. Boleh. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Devri. Oke, lanjut. Terima kasih Pak Devi untuk pertanyaannya. Ada lagi nih Mas Dana, pertanyaan dari Bapak Ilham. Wilayah Kabupaten Kuantan Singgingi apa sudah di cover? Oke, Kuantan Singgingi. Oke, Kuantan Singgingi ini kita sudah di cover sebenarnya Pak, begitu. Namun masih ada wilayah-wilayah lain sih di Kuantan Singgingi yang masih tersedia begitu untuk dijadikan wilayah kerjanya. Nah, mungkin nantinya bisa kami follow up kembali nih untuk Bapak yang menanyakan untuk di Kuansing ya begitu.
Bapak Ilham. Nanti boleh saya kirimkan nih Pak data list kami. Nanti bisa Bapak cek untuk di Kuansing. Ada beberapa wilayah ini yang bisa Bapak jadikan untuk wilayah kerjanya. Begitu. Oke, terima kasih Mas Dana untuk jawabannya. Mengingat waktu sudah dekat jam 12 siang, kita akhiri untuk sesi Q&A. Mungkin nanti jika ada pertanyaan mengenai mitra atau syarat-syarat mitra atau para audiens yang belum jelas, nanti mungkin bisa ditinggalkan untuk kontaknya dari pihak Maxim. Mas Dana bisa dibantu ya nanti ya? Oh, bisa Mas, siap. Iya, nanti untuk menghubungi langsung ke pihak Maxim. Baik, itulah tadi presentasi bisnis oleh brand Maxim Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi calon investor yang sedang mencari peluang bisnis. Seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa akan ada sesi foto di akhir acara untuk kemudian akan kita publish di sosial media kami. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh peserta iBoss ke-6 untuk menyalakan atau mengaktifkan kamera untuk sesi foto bersama. Silahkan Bapak Ibu. Untuk tim franchise global bisa dibantu. Baik, kita tunggu Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera karena kita akan sesi foto bersama. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Baik, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang menghadiri kegiatan ini. Saya Alvin Pratama, sampai jumpa di Business Matching berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Mas Dana, masih bergabung? Ya Mas. Mas, seperti saya infokan di Oke. awal kegiatan tadi, saya ingin meminta testimoni sedikit mengenai kegiatan acara iBoss ke-6 ini, yang nantinya akan kita posting di sosial media kita. Monggo silakan Mas Dana. Baik, ini perkenalan lagi gimana Mas? Langsung aja, Mas, saja ya? Mas, dari nama Mas, terus nanti jabatan dari Mas Dana, terus langsung testimoni mengenai kegiatan acara ini. Oke. Baik, saya Primadana dari Maxim Transportasi Online, kemitraan bisnis Maxim. Saya sebagai sales manager. Ya, saya hadir untuk memberikan presentasi mengenai bisnis Maxim sendiri di acara iBoss. Dan ini sangat-sangat menyenangkan bagi saya dapat hadir dan mempresentasikan bisnis kami untuk calon-calon mitra kami. Semoga kedepannya iBoss semakin bagus dan makin memberikan inovasi untuk para mitra yang ingin memiliki bisnis mereka sendiri, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dana atas ucapan dan statementnya. Baik, Mas Dana, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sukses selalu. Salam untuk Maxim Indonesia. Semoga sukses dan jaya selalu. Amin, Thank you, amin. Mas Dana. Terima kasih, Mas Alvin. Ya, sudah bisa live, Mas. Oke, Mas. Siap.